Pak live. Jadi oke. Kita ulang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung di acara ini. Hari ini kita akan bergabung, sudah bergabung dengan kita ada Mas Hilman Fatoni dari Creative Commons Indonesia. Dan ini acara ini sekarang live dengan MS Teams. Kita berbicara tentang Creative Commons atau lisensi ini bukan hanya tentang di jurnal, tetapi kepada semua produk, semua hasil karya yang menggunakan kekayaan intelektual. Jadi ini bukan terbatas hanya untuk jurnal. Nah, Mas Hilman ini ketemu saya pertama kali itu di Bandung waktu acara RJI, dan nanti acara ini akan dipandu juga oleh Pak Handoko, dan nanti moderatornya langsung Pak Handoko, mungkin sampai selesai juga diskusi saya akan memandu berdua dengan Pak Handoko. Baik, Mas Hilman mungkin sudah bisa, silahkan di-share ininya, Oke. PowerPoint-nya, silakan. Oke, ya. Udah sih, udah kelihatan. Oke, sudah ya. Full screen. Oke, udah bisa mulai ya? Halo? Sudah, silakan Mas. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan nama saya Hilman Fatoni. Di sini saya mewakili Creative Commons Indonesia untuk agenda webinar Universitas Andalas dengan judul Licensing for Scientific Publication atau lisensi hak cipta untuk penerbitan karya ilmiah ya. Jadi mungkin pertama-tama terima kasih dulu juga untuk Mas Ikhwan yang udah mau ngajak kita lagi untuk ngobrol-ngobrol soal ini lagi, karena ini emang menjadi topik yang cukup sering diulang-ulang di berbagai serial seminar soal jurnal, soal penerbitan karya ilmiah begitu. Oke, jadi mungkin kalau yang dulu pernah ikut seminar yang ada sayanya di situ, mungkin familiar juga sama materi yang akan saya bawakan, bahkan secara tampilan, karena setahu saya emang kurang lebih belum banyak ada perubahan di wilayah jurnal juga terkait lisensinya masih Creative Commons, dan dokumen-dokumen yang diperlukan juga masih itu aja dalam konteks melengkapi pengurusan soal hak cipta di jurnal ini. Begitu, jadi saya mulai aja langsung. Nah, jadi teman-teman sekalian yang sekarang sedang menonton siaran ini, teman-teman sekalian bisa mengakses slide ini juga, jadi bisa secara simultan sambil membaca slide ini sambil mendengarkan saya, dan mengunduh slide ini di bit.ly/CCID UAND 26820. Jadi CCID nomor organisasinya, UAND Universitas Andalas, lalu tanggal, bulan dan tahun acara kita sekarang ini, begitu. Oke, jadi pakai caps lock semua. Nanti mungkin saya bisa titip Mas Ikhwan juga ya untuk akses ke slide-nya. Untuk teman-teman peserta, entah ditaruh di deskripsi YouTube-nya atau bagaimana nanti ya. Ya, sip. Betul. Oke. Jadi saya mulai. Jadi untuk membicarakan lisensi hak cipta, sebelum sampai ke sana, bagaimana kita menerapkan lisensi hak cipta di jurnal, kita harus memiliki pandangan yang sama, pemahaman yang sama mengenai bagaimana hak cipta itu sendiri. Nah, lisensi hak cipta itu kan produk dari hak cipta ya. Jadi kita harus paling nggak tahu sedikit lah hak cipta itu apa. Dan nggak apa-apa, nggak perlu tahu tentang semuanya, tapi paling nggak mungkin di konteks penerbitan karya ilmiah atau jurnal itu sendiri. Jadi yang namanya jurnal elektronik itu secara keseluruhan bisa dibilang sebagai salah satu objek pelindungan hak cipta. Gitu. Itu ada di pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Dia hal yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Nah, apa aja sih isi-isi jurnal ini yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta? Ini seperti yang saya bikinkan bagannya di sini. Itu ada mulai dari artikelnya,
perwajahannya, itu yang saya maksud dengan layout-nya, layout dari tiap terbitan jurnalnya, juga keseluruhan situs webnya, desain websitenya, dan kode-kode HTML mungkin yang unik, yang terpasang untuk membentuk si website itu masuk ke objek pelindungan hak cipta dulu. Jadi emang diakui di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, hal-hal ini adalah hal-hal yang dilindungi hak cipta, seperti itu. Kemudian kalau di bagian selanjutnya sebelah kanannya itu ada subjek. Jadi subjek-subjek ini adalah subjek-subjek yang dilindungi hak cipta juga gitu. Tapi maksudnya itu yang dilindungi hak-haknya mereka atas si objek-objek itu tadi, si artikelnya, artikel yang mereka buat, perwajahan yang mereka buat, situs web yang mereka buat. Nah, subjek-subjek ini ada siapa aja sih? Di sini ada penulis, tentu saja kaitannya dengan artikel, kemudian penerbit. Penerbit itu dilindungi haknya terhadap artikel yang mereka mungkin di situ masuk memprosesnya sebagai editor, seperti itu, dan juga bisa mereka tentu saja memiliki hak cipta atas perwajahan layout dari terbitan-terbitan jurnal itu sendiri, dan tentu saja juga desain dari website tiap-tiap jurnal itu sendiri. Tentu terutama jika desain websitenya itu unik gitu misalnya. Kemudian di sini pembaca itu berlaku sebagai subjek juga, namun dia di sini sifatnya bukan sebagai orang yang membuat ya, tapi sebagai pengguna gitu. Jadi di sini dia harus mengikuti tata aturan atau etika bagaimana hak cipta melindungi objek-objek itu tadi. Bagaimana mereka harus misalnya mengikuti tata aturan tertentu sebelum mereka membaca atau mengutip gitu misalnya terhadap objek-objek yang dilindungi itu tadi di dalam kesatuan penerbitan jurnal itu tadi. Itu semua masuk ke kerangka pelindungan hak cipta. Yang paling enggak di bagian section objek dan subjek pelindungan hak cipta itu tadi. Begitu. Nah, pada intinya kalau ngomongin hak cipta, mekanismenya itu seperti apa pelindungannya, itu ya hal-hal ini aja yang bisa saya bilang bisa menjadi inti untuk mengingat-ingat gitu. Jadi hak cipta itu intinya adalah hak yang eksklusif ya. Eksklusif yang pertama itu dimiliki oleh si pencipta, seseorang yang membuat sesuatu gitu. Kalau dalam konteks jurnal berarti mungkin yang pertama kali punya hak cipta atas tulisannya ya orang yang menulis itu, atau mungkin timnya dia gitu kalau tulisannya ditulis oleh lebih dari satu orang gitu. Nah, mekanismenya itu terjadi, si hak cipta ini timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Bagaimana itu maksudnya? Jadi ketika si tulisan ini tadi diumumkan, sudah bisa dilihat oleh publik, diumumkan, bisa dilihat judulnya, dilihat siapa pembuatnya gitu, itu otomatis pelindungan hak ciptanya langsung muncul tanpa harus dicatatkan atau didaftarkan ke DJKI. Hal-hal itu berlaku, pencatatan pendaftaran itu berlaku menjadi kewajiban untuk objek-objek di luar hak cipta yang masuk ke ranah rumah ini apa? Kita sebut aja rumah ya, rumah perlindungan kekayaan intelektual. Nama besarnya itu perlindungan kekayaan intelektual. Di dalamnya itu ada macam-macam. Jadi ini ada salah satunya si hak cipta ini, kemudian ada paten, ada merek, ada desain tata letak sirkuit terpadu, ada macam-macam. Nah, yang lain ini selain hak cipta itu harus mewajibkan pencatatan dan pendaftaran untuk mendapatkan pelindungan itu tadi. Tapi kalau hak cipta enggak, jadi otomatis diumumkan aja. Kemudian itu sudah bisa dilihat oleh publik dan diumumkan ini sekaligus berarti ini ada poin terakhir ya, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, udah bentuknya nyata gitu, nggak cuma angan-angan, nggak cuma kayak misalnya saya ngomong gini kan ini masih belum apa ya omongannya mungkin kalau omongan saya ini ketika saya omongin gini doang ini nggak dapat pelindungan hak cipta, tapi setelah rekamannya jadi nanti tayang di YouTube itu udah jadi wujud nyata kan, terus nanti kelihatan yang merekam siapa, Unan gitu kan, yang merekam Unan, terus isinya apa, oleh siapa, melibatkan siapa saja, itu baru muncul mekanisme pelindungan hak ciptanya dan struktur kepemilikan hak ciptanya itu nanti muncul di situ, misalnya materinya oleh saya tapi videonya oleh Unan. Nah, gitu-gitu. Itu di jurnal juga nanti akan banyak hal-hal seperti itu dan bisa dibilang memang nggak rumit sebenarnya. Cuman kita harus teliti aja dalam hal ini untuk menentukan ini hak ciptanya siapa sih. Objek ini itu punya siapa, layoutnya punya siapa, tulisannya punya siapa. Tulisannya boleh dibagi nggak hak ciptanya antara aku penulis, penerbit,
penulis 1, penulis 2, penulis 3 kayak gitu gimana? Itulah yang harus di apa ya? Jadi sebenarnya menjadi makanan sehari-hari juga para pengurus jurnal gitu. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa. Nah, ini bisa ditemukan ya di angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Cipta tahun 2014. Oke, jadi itu tadi mekanisme awal di turunannya, di bagian turunannya kita di hak cipta paling tidak sebenarnya ada macam-macam hak lagi. Cuma di sini saya mau mengambil 2 hak ini saja karena ini inti yang perlu diingat dan paling sering muncul di jurnal karena hak-hak yang lain itu menyangkut objek lain sebetulnya. Oke, di sini saya akan mengomongkan hak moral dan hak ekonomi. Jadi pada inti awalnya hak cipta itu mewajibkan setiap orang untuk meminta izin. Jadi izin penggunaan itu salah satu. Maka ini saya tulis di atas, di bagian atas sebagai kode aja. Izin penggunaan itu layer paling awal dari pelindungan hak cipta. Jadi by default secara umum, bukan secara umum, pada awalnya adalah by default hak cipta setiap orang yang mau menggunakan sesuatu yang merupakan objek pelindungan hak cipta itu harus meminta izin terlebih dahulu. Setiap mau menggunakan apapun, entah itu musik, entah itu teks, buku dalam bentuk buku, film, karya fotografi, penggunaan itu kalau secara normatif, secara normatif by default itu di Undang-Undang Cipta harus ada izin, mengantongi izin dulu. Setelah izin dikantongi, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan oleh si pengguna ini tadi adalah melaksanakan kedua hak ini, yaitu yang pertama hak moral. Jadi hak moral itu adalah hak si penciptanya atau pemegang hak cipta. Itu orang yang tadi sempat saya singgung dikit ketika si pencipta itu sebenarnya bisa sharing, bisa membagi haknya gitu dengan penerbit gitu. Yang penerbit itu tadi biasanya disebut sebagai pemegang hak cipta untuk disebutkan namanya dalam setiap penggunaan. Kalau di karya tulis ya yang paling umum ya penggunaan untuk citasi ya, untuk kredit, dan itu emang udah ada sistematikanya sendiri bagaimana kita harus menulis citasi seperti itu, yang tulis nama, nulis penerbitnya siapa, judul bukunya apa, dan karyanya bisa diakses di mana, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan itu memang merupakan kewajiban si pengguna karya tulis untuk menyebutkan sumber dan kewajiban pengguna karya tulis untuk menjaga kehormatan pencipta. Jadi di situ ketika kita menyebutkan sumber dengan jelas itu kan kita kayak menjaga moralnya dia kan, menjaga kehormatannya dia kan untuk apa ya, diakui gitulah saya juga. Salah satunya untuk diakui sebagai orang yang mewujudkan ide yang kita pakai di tulisan kita gitu. Dan di situ kita sambil menyatakan juga bahwa kita memakai idenya dia itu dalam konteks yang terhormat juga, bukan untuk diselewengkan untuk mendukung suatu kepentingan tertentu. Misalnya dia karyanya seseorang ini dicomot sepotong kemudian ditempel di tempat lain tapi digunakan untuk konteks yang sangat berlawanan sebenarnya dengan tujuan penelitiannya dia, misalnya untuk melanggengkan suatu kepentingan partai politik atau ormas gitu misalnya. Itu bisa disebut sebagai pelanggaran kehormatan dan itu dilindungi hak moral juga. Kayak gitu kurang lebih mekanisme hak moral. Kemudian hak ekonomi ini pasti yang paling familiar sama teman-teman sekalian, yang sering kedengaran juga pasti di berbagai berita dari berbagai media gitu tentang hak ekonomi, soal kata-kata royalti dan segala macam. Jadi hak ekonomi itu intinya fungsinya memang membatasi penggunaan karya dalam kepentingan komersial. Ini yang masuk ke ranah wajib ada izin penggunaannya. Jadi setiap penggunaan komersial itu harus mengantongi izin juga dari orang yang membuat ciptaan pertama kali, seperti itu. Nanti di situ tujuannya untuk bisa mengatur pengumpulan royalti atau pemasukan, entah nanti modelnya misalnya kita mau menggunakan suatu entah tulisan dari jurnal atau objek-objek hak cipta yang lain gitu untuk kepentingan komersial, misalnya saya harus mungkin, tapi sekarang kalau dunia jurnal udah agak berubah ya dengan berkembangnya open access ya, gimana kayaknya urusan perduitan tuh nggak terlalu penting lagi, tapi yang penting
visibilitas dan manfaat karyanya lebih banyak. Cuman di sini saya terangkan aja just in case masih ada koridor-koridor yang seperti ini. Jadi misalnya kalau di koridor jurnal yang paling dekat sama hak ekonomi itu yang jurnal apa, entah jurnal atau artikel-artikel yang diterbitkan di suatu skema yang orang mengakses harus pakai paywall ya, itu kan kayak kita melunasi hak ekonominya mereka gitu sebenarnya. Jadi misalnya yang terjadi itu kayak misalnya si penulis membebaskan artikelnya yang versi belum masuk editorial gitu gratis, boleh diakses di websitenya itu gratis, tapi kalau mau akses yang versi oke, udah rapi, udah ada editorialnya, lebih enak dibaca dan sudah apa ya, sudah lebih diakui gitu isinya gitu kan. Itu misalnya ada paywall-nya itu hak ekonomi, kita sedang melunasi hak ekonominya dia kayak gitu. Itu kalau mau ngomongin konteks jurnal biar nggak terlalu luas juga. Seperti itu. Nah, cuman kalau ngomongin hak moral ini ada memang kalau kita ngomongin citasi kan mungkin aku cukup yakin teman-teman juga udah tahu itu masuk ke salah satu pengecualian dari izin penggunaan ya ketika kita melakukan citasi sesuatu. Jadi ketika kita mencitasi sesuatu itu nggak harus ada kewajiban minta izin atau dapat izin dulu, tapi yang penting kita nyebut sumber itu, dan itu emang diatur di pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta di bagian pembatasan hak cipta. Itu emang sudah dikecualikan untuk kepentingan akademis atau kepentingan pengajaran. Itu misalnya itu sudah terang sekali di Undang-Undang Hak Cipta dikecualikan. Yang penting nyebut sumber, nggak bohong, menjaga kehormatan, menjaga hak moral itu tadi nggak perlu izin. Udah, kecuali misalnya perlu izin ya karena aktivitas pengajaran atau aktivitas akademisnya ini komersial, ada pemasukan di situ. Nah, itu nanti masuk ke mekanisme hak ekonomi. Oke. Nah, oke. Aku tadi sempat nyinggung dikit. Jadi pencipta itu paling dekat pasti orang yang awal sekali menciptakan suatu karya. Di sini kita langsung bagikan saja ke tataran paling umumnya kalau di jurnal itu kayak gimana ya. Yang paling dasar gitu. Mohon maaf bentar. Oke. Jadi si pencipta itu pasti paling banyak kalau di ranah ini itu adalah si penulis artikel ini tadi, berapapun jumlahnya, 1 orang mau 10 orang itu masuk ke kategori pencipta kalau di Undang-Undang Cipta, dan dia sekaligus sebagai pemegang hak ciptanya yang punya kemampuan memberikan izin gitu untuk kepada orang si pengguna-penggunanya itu tadi untuk mengakses misalnya mengutip untuk kepentingan tertentu yang membutuhkan izin gitu untuk disebutkan namanya itu tadi itu wewenangnya si pencipta. Penerbit juga bisa jadi pemegang hak cipta ketika dia menerima kuasa dan atau mengatur model distribusi karya tulis dalam suatu perjanjian tertulis gitu. Ketika si penulis mau menerbitkan di suatu penerbit gitu, terus oke, kamu saya bantu menerbitkan, tapi saya juga mau dimasukkan ke kekuasaanmu ya sebagai pencipta, sebagai pemegang hak cipta itu. Oke, kalau dia setuju ya si penerbit ini akan menerima kekuasaan juga gitu. Ini saya sebut menerima kuasa untuk melaksanakan hak-haknya dia, mempublish tulisan-tulisan itu, otomatis itu karena dia dapat izin penciptanya mempublish eksklusif gitu misalnya di satu penerbit itu aja. Kemudian ya nanti berdasarkan perjanjian itu juga bisa bagaimana orang mengkredit membuat citasi harus menyebutkan nama penerbitnya juga itu misalnya, terus dan kaitannya bagaimana ketika artikel itu dipublish, penerbit juga pengen terpampang namanya di situ sebagai pemegang hak cipta, diumumkan secara terang kayak gitu. Hal-hal seperti itu, dan mungkin di situ juga ada mekanismenya juga kalau mau ada pembagian hak ekonomi di situ, penerbit dapat pemasukan juga dari hasil misalnya kalau misalnya kita ngomongin konteks paywall tadi ya, entah modelnya royalti atau modelnya penulis udah dapat cost dulu, jadi setiap orang akses pemegang hak ciptanya dapat uang terus kayak gitu. Itu dimungkinkan di sini. Terus pengguna ya udah yang paling jelas, pengguna itu termasuk pembaca, pengutip, entah akademisi maupun tidak, jadi saya sebut dan lain-lain. Kemudian mereka mengakses sesuai dengan ketentuan tertentu. Misalnya yang paling awal ya ketentuan hak cipta yang normatif itu tadi, hak moral, hak ekonomi, izin penggunaan. Seperti itu.
Nah, apa sih jadi kebijakan penerbitan jurnal elektronik itu? Jadi policy, mungkin teman-teman karena ODS itu bahasa Inggris, jadi mungkin yang paling sering didengar itu kata policy ya, jurnal policy. Ini nih jurnal policy itu yang saya maksud. Saya Indonesianya aja, tapi di sini mungkin biar lebih akrab juga sama konteks dan kata Indonesianya, kebijakan penerbitan jurnal elektronik. Jadi jurnal policy itu tadi ya, salah satu klausalnya dari kebijakan ini adalah ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara si subjek hukum ini, yaitu tadi yang kita udah bahas, ada si siapa, penulis, penerbit, dan pembacanya dalam aktivitas penerbitan jurnal elektronik, khususnya dalam aktivitas penggunaan dan pemanfaatan objek hukumnya. Mau bagaimana itu distribusi haknya, kayak gitu. Nah, modelnya ini seharusnya aku munculin, slide-nya harusnya aku munculin pas aku ngomong itu tadi ya. Ya kayak gini nih intinya. Pengaturan hubungan hukum antara objek-objek dan subjek yang ada di kotak-kotak ini. Bagaimana mengaturnya itu bisa kita atur dalam salah satu klausa di jurnal policy kita, di kebijakan penerbitan jurnal elektronik kita. Seperti itu. Nah, bentuk yang paling awal ketika kita ngomongin hak cipta itu pasti hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta akan masuk ke klausa-klausa yang ada di dalam surat perjanjian penerbitan kita. Melibatkan siapa sajakah surat perjanjian penerbitan? Jadi surat SPP, kita singkat saja SPP ini tentu saja melibatkan si penulis dan penerbit untuk membuat suatu kesepakatan yang mengatur penguasaan, tadi saya sudah singgung ya, kuasa, mengatur penguasaan hak cipta suatu karya tulis yang, oke, kita balik ke, mungkin yang sering kita dengar juga, OJS bahasa Inggris, yang sering kita dengar dengan istilah copyright transfer, dan berkaitan dengan self-archiving. Itu biasanya di situ mainnya. Copyright transfer itu tadi yang saya bilang tadi, bagaimana penulis dan penerbit membagi kuasa sebagai pemegang hak cipta, dan di situ terjadi suatu pengalian hak cipta dari penulis ke penerbit, seperti itu. Penguasaan dan bagaimana si pengalian hak cipta, copyright transfer ini mempengaruhi hak-hak penulis untuk ketika mereka melakukan self archiving, pengarsipan mandiri. Ini tadi yang saya contohkan ketika saya membicarakan bagaimana seseorang pembaca bisa mengakses artikel hasil editorial yang oke di situs web penerbit atau indeksasi yang paywall, tapi mereka bisa tetap membagikan versi gratisnya, tapi yang versi non editorial itu misalnya, itu kaitannya dengan self archiving, swa-arsip gitu. Meskipun ini konteksnya bisa lebih luas lagi ya, tapi saya mau mempersempitnya ke situ aja. Dan misalnya ada hal-hal di sini yang, oh Mas Hilman ternyata salah update, nanti tolong mungkin kalau ini nanti live di YouTube juga bisa dikomentari untuk dikoreksi ya, begitu. Jadi kita diskusi aja, kita belajar bersama. Oke, yang poin kedua, dalam SPP ini memang memuat pengaturan izin. Nah, kita masuk ke lisensi nanti. Lisensi hak cipta publik penggunaan karya tulis oleh si pengguna. Pengguna ini tadi kita ingat-ingat lagi ya, pembaca, pengutip gitu. Kenapa saya bilang lisensi hak cipta publik? Jadi di klausa itu nanti karena ada pengalian kuasa itu kan, si penulis ini memberikan kuasa ke penerbit untuk mengumumkan, mempublish tulisannya pertama kali gitu di jurnalnya dia gitu. Itu kemudian sebenarnya wewenang pemberian lisensi hak cipta ini kan pertamanya di si pencipta doang juga. Kan intinya tadi eksklusif kan di pencipta aja. Wewenang pemberian lisensi hak cipta publiknya cuma ada di dia juga. Nah, di sini ketika penerbit menjadi orang yang mengumumkan, karena lisensi hak cipta publik ini juga sifatnya adalah untuk sebagai perjanjian ya, antara perjanjian pemberian izin
antara orang yang mengumumkan dan orang yang mengakses, seperti itu, orang yang mengakses karya tulis ini tadi. Jadi di sini ketika awalnya si penulis aja yang bisa mengatur bagaimana orang-orang itu menggunakan dan mengakses tulisannya. Di sini ketika ada copyright transfer itu tadi, misalnya si penerbit jadi si pemegang hak cipta juga, dia bisa mengatur juga kayak gitu. Ini jadi bisa ada apa ya? Istilahnya kayak negosiasi antara penulis, misalnya penulis itu aslinya mau menggunakan lisensi yang mengizinkan orang menggunakan artikelnya sebebas-bebasnya gitu untuk keperluan apapun artikel jurnalnya. Tapi si penerbit ini misalnya mau membatasi dalam beberapa hal gitu, misalnya membatasi dalam penggunaan komersial, itu mau dibatasi sama mereka. Itu nanti hasil negosiasinya juga bisa muncul di dalam SPP ini tadi. Jadi bisa saja ketika artikel yang suarsip yang diarsipkan mandiri oleh si penulis ini tadi dibagikan secara mandiri, ini lisensi hak cipta publiknya, jadi garis bawahi kata publik ya, lisensi hak cipta publiknya ini bebas banget, boleh membolehkan penggunaan komersial di semua konteks gitu. Tapi bisa saja yang versi editorialnya ini beda lisensinya gitu, ini bisa berbeda, itu tergantung dalam negosiasi dalam SPP. Bisa saja bentuknya nggak negosiasi juga. Kadang yang saya lihat prakteknya itu penerbit udah punya policy sendiri di template surat perjanjian penerbitan mereka gitu. Kalau penulis yang mau nerbitin di tempatku ya wajibnya pas dipublish hasil editorial, hasil sudah di peer review-nya itu tadi sudah kita rapiinnya itu pokoknya lisensinya harus ini gitu. Itu yang paling sering. Sebenarnya tapi saya merekomendasikan negosiasi yang sehat daripada yang kayak gitu sepihak. Tapi itu ya kembali ke masing-masing penulis, kadang ya juga udah ya aja karena dia butuh nerbitin toh gitu. Tapi mungkin bisa dimulai negosiasi sehat ini. Meskipun mungkin agak makan waktu, tapi ya itu lebih mengedukasi ya, penulis jadi tahu haknya gitu loh. Ya cuman kita doang yang tahu. Oke, ini contoh bentuknya saya ambil dari mana ini? Saya agak lupa. Dari salah satu artikel ini kan dia ada di website ini. Kalau nggak salah saya di-mention deh, saya agak lupa. Oke, oh ya, Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalyst. Saya agak lupa ambil contohnya di lama, udah cukup. Di mana sudah agak cukup lama, ini jurnal Indonesia tapi. Saya ingat jurnal Indonesia, saya nyari di datanya DOAJ. Oke, jadi ini template-nya makanya. Nah, ini soal copyright transfer agreement, ini kan kayak di gambar sebelah kiri paling awal, General Author Guideline ini. Nah, di policy jurnalnya yang ada angka 1, General Author Guideline itu kan si jurnal menyebutkan bahwa si penulis harus menandatangani CTA, Copyright Transfer Agreement, perjanjian penerbitan yang isinya ada si klausa pengalihan hak cipta itu tadi. Oke. Jadi terus kita balik ke gambar yang sebelah kanan, isinya kayak gimana sih klausanya tuh, literally kayak gimana tulisannya. Nah itu kita lihat di poin nomor 2 yang saya kasih garis merah. I hereby agree to transfer to si Department of Chemical Engineering, oh ya Undip, oke Indonesia, Diponegoro University, the copyright of biasanya the copyright of the above, nama manuskripnya yang ditulis di bagian atas, di formulir atasnya itu. Jadi ya itu ada pengalihan hak cipta di situ. Satu hal pertama, pengalihan hak cipta itu tadi memberi izin si penerbit untuk menjadi pemegang hak cipta dan mengatur bagaimana si tulisan itu di publish, boleh dia otak-atik, dia punya hak sebagai editorial, dia boleh ngedit gitu kan, sesuka hati dia mau jadi kayak gimana. Kemudian bagaimana dia membatasi aksesnya juga nanti ada di situ biasanya. Di klausa yang lain gitu, di dalam suatu rumah bernama SPP ini tadi, surat perjanjian penerbitan. Aku mau ngeliatin hasilnya aja, kita balik ke gambar sebelah kiri, gimana ketika CTA ini disetujui oleh si penulis, maka copyright, nah copyright yang ditulis di bagian copyright ini tadi, di bagian bawah ini, copyrightnya itu yang ditulis secara terang di bagian terluar publikasi di website jurnal ini, itu bukan si penulisnya yang ditulis, tapi ketika ada CTA yang ditulis itu si
penerbitnya, nama penerbitnya, dan orang-orang ketika mau menemukan nama penulisnya itu nanti kan ya kayak biasanya kita ngasih jurnal lah di dalam artikelnya gitu kan untuk mengetahui hal itu. Salah satu contoh nyatanya gitu, contoh yang terlihat ketika CTA ini berlaku ya yang sebelah kiri ini hasilnya gitu, hasil dari si CTA ini tadi. Oke. Jadi klausa pengalihan hak cipta, copyright transfer. Nah, ini bentuk jelasnya ya, kayak aku bilang tadi ya. Jadi ini nama penulis untuk disitasinya sudah jelas siapa saja di situ atau di dalam artikelnya. Kemudian tapi di sini diterangkan bahwa copyright-nya itu dipegang eksklusif oleh Bulletin of Chemical Reaction Engineering dan Catalyst. Sekaligus di sini menegaskan bahwa artikel ini diterbitkan eksklusif di sini gitu loh, sebagai pemegang hak cipta eksklusifnya nih gitu, berdasarkan CTA yang ditandatangani tadi antara penulis dan penerbit gitu. Jadi kayak penegasan dan pembuktian bahwa oke, ini eksklusif di sini, kalau nemu di tempat lain itu nggak sah kayak gitu. Kalau yang ini sah gitu. Kalau ada diakui tempat lain nanti kan mereka bisa saling mengadu alat bukti yang mereka punya dari berdasarkan CTA itu tadi. Cuman aku rasa hal-hal kayak gitu bakal jarang ya, kecuali mungkin di penerbitan buku yang komersil gitu ya. Kalau di jurnal kayaknya jarang, soalnya kan ini kan modelnya ya udah pokoknya jurnalnya tampil model citasinya gini, bisa diakses oleh siapa, dimanfaatkan oleh siapa, kecuali mungkin kalau itu tadi, kalau paywall itu tadi ya, paywall baru benar-benar penting. Kalau menurutku CTA sebenarnya kalau jurnalnya open access banget kayak si BCREC ini, menurutku nggak terlalu signifikan, nggak terlalu krusial gitu loh untuk menerapkan CTA. Wong jurnalnya open, ngapain CTA gitu. kurang sinkron aslinya. Tapi ya nggak apa-apa sih ya tadi untuk bukti keabsahan aja, kalau emang jurnalnya tuh punya rasa ingin sebagai penerbit eksklusif gitu terhadap si karya tulis ini tadi. Nah, di bawah itu ada soal lisensi hak cipta, tapi akan kita bahas di selanjutnya aja ya. Jadi itu, mungkin aku bilangin aja lisensi hak cipta publik itu apa ya, itu kayak gitu itu bentuknya. Salah satunya si Creative Commons tadi. Ada banyak banget lisensi hak cipta. Salah satunya si Creative Commons yang akan kita bahas lebih banyak nanti. Itu modelnya kayak gitu, lisensi hak cipta publik. Oke, copyright open access, open access tertulis dulu. Nah, ini aku bilang tadi kayak copyright. Oh, ini ketika perjanjiannya CTA-nya itu tidak berlaku. Ketika CTA tidak berlaku, ini aku udah ngambil dari contoh, ngambil dari contoh jurnal lain, Civil Engineering Dimension. Atau ini jurnal yang sama, aku agak lupa. Tapi anyway, kita bahas substansinya saja ya. Ketika CTA tidak berlaku, ketika CTA ditiadakan, nggak ada pengalihan hak cipta di situ, maka ketika penulis dalam kolom penulisan copyright itu, kita lihat yang paragraf yang bawah, itu yang ditulis adalah nama penciptanya secara langsung, dan di sini Civil Engineering Dimension berfungsi hanya sebagai orang yang menerima izin. Jadi itu ada keterangannya jelas dan beda lagi gitu loh. Dia udah nggak eksklusif lagi. Oh, ini si Civil Engineering Dimension cuman dapat izin kok nerbitin artikel ini dengan lisensi yang mungkin malah di sini adalah lisensi yang menentukan lisensi hak cipta publiknya tadi itu bisa saja si penciptanya sendiri, itu bisa saja, meskipun di sini konteksnya si penerbitnya yang menentukan tetepan, tapi dia dapat izin untuk mempublikasikan artikelnya di bawah lisensi yang ditentukan itu tadi, lisensi hak cipta publik yang ditentukan, ketentuan lisensi hak cipta publik yang ditentukan. Mohon maaf. Oke, jadi kayak gitu, hanya mendapat izin saja. Bedanya yang gede banget apa? Bedanya yang gede banget adalah si penciptanya ini terang-terangan bebas mau nerbitin artikel kemana lagi, di tempat lain lagi, atau memasukkan artikel yang udah diterbitkan ini ke pengarsipan mandirinya, mau diarsipkan di mana aja itu bebas, dan nggak eksklusif harus di situ doang. Yang versi yang aku bilang di peer review, yang versi editorialnya itu udah dia bebas juga mau mengarsipkan mandiri di mana. Itu bedanya ada CTA dan enggak itu, dan harus sangat-sangat dilihat konteksnya kawan-kawan.
krusialitasnya penerapan CTA ini itu apa gitu loh. Kalau di tempat-tempat paywall mungkin iya, tapi kalau di yang open yang sangat open access gitu kok kayaknya kurang gitu loh, kurang apa ya, aneh gitu loh. Bisa sebenarnya bisa diakses bebas-bebasnya gitu loh, open access banget gitu, tapi kok ya apa namanya, harus apa, harus ada kayak ada keterangan seperti itunya, nggak paywall gitu loh maksudnya. Bebas gitu loh, jadi agak nggak sinkron. Cuman ya bebas, kalau emang buat penegasan nggak apa-apa, cuman mungkin bisa dipikirkan lagi. Oke. Oh, ini malah aku terangin di depan tadi ya, tapi nggak apa-apa, jadi kita tegaskan di sini. Jadi klausa pengalihan hak cipta soal self archiving tadi udah aku singgung banyak sekali ya. Self archiving itu intinya apa? Jadi pengaturan etika. Jadi yang kita omongin tadi etika, diseminasi naskah oleh para pihak. Jadi ada yang rezim eksklusif, ada yang non eksklusif. Jadi yang eksklusif ini aku recite aja dari sini deh. Penulis sama sekali dilarang mempublikasikan semua versi karya tulis di penerbit lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu ada jangka waktunya juga. Karena di undang-undang juga diatur seperti itu, ketika kita ngomongin pengalihan hak cipta itu harus ada jangka waktu. Kemudian penulis sama sekali dilarang mempublikasikan semua versi karya tulis secara mandiri dalam jangka waktu tertentu, atau ini bisa juga kalau kita ngomongin di badan surat perjanjian penerbitan itu tadi, berlaku salah satunya saja. Jadi kayak bisa kita sebut dia setengah eksklusif gitu. Nah, ini yang kayak aku contohkan di penjelasanku sebelumnya sebenarnya soal self archiving itu intinya seperti ini, dan ada jangka waktunya. Jadi nanti suatu saat dia juga bebas gitu. Nah, oke, untuk yang non eksklusif, penulis diperbolehkan mempublikasikan semua versi karya tulis atau versi tertentu naskah di penerbit lain dalam jangka waktu tertentu gitu. Kemudian yang kedua, penulis diperbolehkan mempublikasikan semua versi karya tulis atau versi tertentu saja dari karya tulis secara mandiri dalam jangka waktu tertentu, atau bisa dua-duanya atau berlaku salah satunya. Jadi ini yang aku bilang tadi itu tergantung ada negosiasi atau enggak gitu. Yang mungkin memang bisa memakan waktu meskipun lebih sehat, lebih edukatif, lebih eksploratif, karena masing-masing pihak jadi bisa mengeksplor kemungkinan dalam pendistribusian naskah, pelaksanaan etikanya, dan akan sangat mendidik di bidang edukasi hak cipta. Tapi bisa juga ditentukan dari awal mau seperti apa, dan itu emang lebih cepat sih, lebih nggak makan waktu gitu. Ini ada dua macam rezim ini ya, jadi di ranah klausa pengalihan hak cipta di konteks self archiving, pengarsipan mandiri, kebebasan pengarsipan mandiri oleh si penulis. Nah, oke. Jadi ini sekarang masuk ke bagian surat perjanjian pelisensian ciptaan atau licensing agreement. Jadi ini adalah kesepakatan antara penerbit dan penulis untuk mengatur hak gunanya karya tulis yang diberikan kepada si pembaca. Nah, ini udah kaitannya ke pembaca. Udah. Tadi kan CTA itu kan antara cuman orang dalam, orang dapur. Orang dapur, kalau istilah Pak Iwan tadi ya, saya jadi pakai istilah dapur. Orang dapur jurnalnya aja kan, orang dapur artikelnya aja kan, di bagian penerbitan. Nah, ini kalau licensing agreement ini sudah masuknya ke si pembaca juga gitu. Jadi pengaturan ketentuan penggunaan karya tulis yang sudah terbit, nah, dan dapat secara langsung diakses oleh penggunanya. Kalau rezim yang eksklusif gimana? Tadi sempat aku omongin, penulisnya wajib ngikutin ketentuan penggunaan karya tulis yang ditetapkan oleh penerbit. Atau misalnya lembaga donor penelitiannya, itu juga bisa kayak gitu. Jadi lembaga donornya mewajibkan dia pakai lisensi Creative Commons yang A, gitu misalnya. Dia di satu sisi harus nerbitin ke jurnal juga kan, ketika dapat donor penelitian, dia harus nyari jurnal yang lisensinya A itu juga. Nah, gitu misalnya, itu kalau prakteknya di lembaga donor ya. Itu gitu teman-teman. Atau ya itu ditetapkan oleh penerbit di bagian policy-nya itu tadi, biasanya ditaruhnya di situ. Oke, untuk yang non eksklusif, penulis dapat menentukan ketentuan penggunaan karya tulis yang akan diterbitkan. Jadi misalnya saat dia mengupload form di form submission artikel,
Aku yakin ada, tapi mungkin di Indonesia belum menjadi hal yang umum. Tapi aku yakin ada. Di bagian submission form, itu misalnya penulis boleh memilih lisensi Creative Commons jenis A, B, C, D, E, F. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai F, ada 6 jenis, nanti kita bahas. Ada A sampai F, ini misalnya. Dia boleh milih yang mana sih ketika artikel itu diterbitkan di penerbit ini. Itu makanya aku bilang non eksklusif karena ya nggak ditentukan satu pihak gitu. Nah, ini bisa menjadi surat perjanjian penerbitan tanpa memuat klausa pengalihan hak cipta. Ya emang bisa kayak aku contohin di sini lagi. Dia kan jadi surat perjanjian penerbitannya kan antara si penulis dan penerbit. Karena intinya apa? Intinya ada izin. Nah, penerbit itu udah punya izin gitu loh. Dari si penulis pas dia nge-submit form, aku pakai lisensi ini. Oh ya, penerbitnya melaksanakan hal itu, intinya dapat lisensi izin dulu. Izin untuk mendistribusikan, mengedit, ada perwajahan di situ segala macam, mendesain artikelnya, dipublish lagi. Tapi ya emang terus dia sebagai pelaksana izin, pelaksana hak itu tadi, dia harus juga melaksanakan haknya si penulis secara penyeluruh. Penulisnya mau diterbitin lagi artikelnya, misalnya tadi dia boleh milih lisensinya pakai lisensi apa, ya dia terbitin pakai lisensi itu, kayak gitu. Intinya tuh di permainan izin aja. CTA ini tuh kayak apa ya? Ya emang konteksnya di paywall deh CTA gitu. Kalau emang ada yang ditutup banget, tapi kalau di open access tuh nggak, hal-hal yang aneh sebenarnya. Makanya banyak pihak-pihak yang sebenarnya kurang apa ya? Kurang srek sama CTA ini kalau dimainin di open access, jadi nanggung gitu. Nah, oke. Jadi tanpa pengalihan klausa itu nggak apa-apa. Yang penting kan distribusi artikelnya beres gitu kan. Artikel terbit, boleh diakses siapa. Terus abis itu sebenarnya yang dipikirin tuh ini nih kayak hasilnya harus dipelajari secara sebentar, dipikirkan sebentar. Tapi sebenarnya yang dipikirkan mungkin nanti outreach artikelnya tuh mau kemana aja. Dan menurut saya mungkin teman-teman juga udah pasti banyak sih saya rasa yang aktif di ranah jurnal juga memikirkan outreach artikelnya setelah jurnal itu apa. Oke, yang ada di wilayah akademis pasti ngindeks, entah DOAJ atau di tempat pengindeksan lainnya. Saya juga hafal, saya jarang tulis di ranah akademis BTW. Saya tapi mempelajari ini dari banyak sekali dari teman-teman RCI. Environment-nya bagaimana. Di DOAJ di tempat lain, tapi mungkin kalau yang sekarang ngetren kan kayak ditulis juga artikelnya secara populer, dimasukin ke The Conversation atau kemana gitu-gitu kan. Mungkin hal-hal yang lebih lebih perlu dipikirkan itu. Kalau hal-halnya gini nih hal-hal simpel, bahkan kalau bisa malah di open accessin yang lebih terbuka lagi sekalian, karena kita kan ngincernya outreach kan, impact itu tadi kan yang sering digaungkan itu kan. Bagaimana impact bisa terjadi kalau izinnya aja eksklusif, orang mau memakai aja susah gitu. Harusnya dimudahkan untuk membuat impact itu tadi. Impact dibuka dari bagaimana artikel itu bisa ke outreach kemana-mana gitu kan. Gitu suara hati tentang open access. Kalau di aspirasi saya di bagian kenapa saya lebih banyak merekomendasikan open access-nya itu yang nggak nanggung gitu loh. Oke, masuk ke ranah lisensi hak cipta kita sekarang. Jadi lisensi hak cipta publik ini digunakan sebagai pemberitahuan ketentuan penggunaan karya tulis. Etikanya gimana si pembaca ini boleh menggunakannya tuh dari dengan aturan main seperti apa. Nah, emang berfungsi untuk mencegah pelanggaran hak cipta oleh pengguna, misalnya pelanggaran hak moral yang paling sering kan, entah emang disengaja masuk ke ranah plagiarisme atau dia lupa, jadi dia tidak mengetahui standar citasi gitu, misalnya dia tidak cakap melakukan hal itu bisa terjadi. Memang harus ada keterangannya di situ biar orang nggak lupa. Terus berfungsi untuk mengikat. Nah, mengikat si pengguna secara langsung pada suatu ketentuan perjanjian tertulis. Jadi lisensi hak cipta publik ini kan tertulis itu tadi kan. Meskipun bentuknya tadi kayak rambu lalu lintas saja ya, cuman gambar-gambar gitu. Bentuknya kayak rambu gitu, tapi nanti akan saya tunjukkan itu ada bentuk tertulisnya juga, dan itu tuh surat perjanjian juga. Itu surat perjanjian licensing agreement itu tadi. Itu tuh surat perjanjian bentuknya tertulis dan mengikat. Mengikatnya gimana ketika seseorang melanggar hak moral? Dari perjanjian itu, kan perjanjian itu sifatnya bisa berlaku sebagai undang-undang antar para pihak kalau kita mengacu ke KUH Perdata ya. Dia melanggar ketentuan itu dia juga bisa dikenakan hal-hal yang menjadi konsekuensi pelanggaran itu di Undang-Undang Hak Cipta mengaturnya gimana ketika orang melanggar hak moral gitu. Dan ketika si orang yang dilanggar hak moralnya ini mau mengaktifkan
hal-hal yang menjadi hak dia dari Undang-Undang Hak Cipta, entah menggugat dan hal-hal yang berkaitan dengan litigasi yang lainnya. Tapi biasanya itu jarang terjadi. Biasanya ya cuma ditunjukin kamu melanggar ketentuan lisensi saya, tolong dong disebutin kredit saya gitu misalnya, atau lisensinya misalnya melarang penggunaan komersial secara langsung gitu, harus izin gitu loh, kamu kok pakai komersial tapi nggak izin saya gitu. Hal-hal kayak gitu sih biasanya. Oke, jadi urgensinya untuk menempelkan lisensi hak cipta menjadi lisensi hak cipta publik di karya tulis apapun bentuknya, website atau terbitan artikel PDF, whatever yang lain sebagainya, yaitu dia untuk menyederhanakan bahasa baku dari Undang-Undang Hak Cipta, kemudian untuk memudahkan dialog antara si pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna karya tulisnya terkait ketentuan penggunaan karya tulisnya. Jadi kan ketika bahasanya sudah sederhana, kamu boleh A, kamu boleh B gitu kan. Dia itu kan jadi kayak secara nggak langsung ada dialog kan. Oh aku boleh ini ya. Jadi kayak istilahnya kan kayak dialog gitu. Kayak si penerbit, si pencipta, pencipta dan penerbit misalnya dalam satu kesatuan pemegang hak cipta gitu. Kamu boleh ini ya, kamu nggak boleh itu ya. Itu tuh kan si pembaca atau si orang yang akan menggunakan di konteks lain artikelnya kita kan nggak tahu. Authorized artikel itu bisa bentuknya apa aja. Artikel dijadiin nama mereka jadi infografis, jadi bagian dari bentuk yang desain grafis, jadi penjelasan video gitu kan mungkin banget gitu. Dan kita ngincer impact kan itu kan. Nah itu tadi dia tahu rambu-rambunya kayak gimana. Misalnya jadi video di YouTube yang nggak boleh pakai AdSense kalau lisensinya melarangnya kayak gitu. Salah satu contohnya gitu. Kemudian, nah intinya di bawah itu yang aku bilang sebagai pernyataan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengguna terhadap karya tulis gitu. Meskipun nggak menutup ya, kayaknya di jurnal juga ada grafik gitu ya, grafik bagan-bagan grafik kalau mungkin di ranah, enggak di berbagai ranah mungkin ya, kalau dia memproses data pasti ada grafik-grafik juga atau tabel-tabel di situ. Jadi nggak harus bentuk yang maksudnya yang karya tulis yang naratif gitu, luas gitu. Oke, jadi karakteristik lisensi hak cipta publik itu ada yang tertutup. Biasanya kalau kita menemukan sesuatu dengan tulisan all rights reserved, seluruh hak dipertahankan, ini kayak balik ke ketentuan normatif Undang-Undang Hak Cipta yang ada di slide paling awalku tadi, di slide bagian awalku tadi, yaitu orang ketika mau menggunakan karyanya dalam konteks apapun, ya harus minta izin seketat mungkin gitu izinnya. Untuk konteks apapun dia harus minta izin, cuman ya yang kayak kita tahu tadi lah, kalau urusan akademis sudah ada pengecualiannya. Yang penting nyebut sumber itu tadi kan dan menjaga kehormatan. Kemudian ya gitu, ini aku riset aja, seluruh penggunaan yang dapat mengakses karya tulis harus mendapatkan izin langsung atau melakukan interaksi. Nah, harus ngobrol. Ini literally ngobrol. Kalau pakai lisensi, sebenarnya pakai lisensi yang lebih terang itu kan dialognya langsung berlangsung di situ kan. Nah, ini harus literally ngobrol dengan si pencipta atau cipta, email-emailan itu kan. Untuk kemudian menggunakan karya tulis sesuai dengan kebutuhannya. Itu nggak otomatis kan, kedengarannya makan waktu lagi kan. Orang mau pakai aja kalau ngincernya outreach sama impact itu tadi. Loh, kok dilama-lama orang harus email dulu gitu misalnya, harus ngobrol langsung itu tadi ya. Inilah yang terjadi kalau kita pakai lisensi tertutup. Tapi kalau kita pakai lisensi terbuka yang memang sudah terintegrasi dengan sistem OJS, tolong dikoreksi kalau saya salah, setahu saya itu sudah terintegrasi di OJS. Pilihan lisensi Creative Commons ini, dan mungkin ada lisensi-lisensi terbuka lainnya. Jadi lisensi hak cipta publik yang terbuka itu memuat ketentuan yang langsung memberi izin. Nah, penggunaan untuk menggandakan, mengunduh atau mengunggah atau menyebarkan suatu karya gitu. Kenapa dibuat sedemikian rupa? Karena kalau ngomongin di konteks akademis tadi kan bisa aja nggak semua orang tahu kalau di Undang-Undang Hak Cipta ada pembatasan hak cipta yang emang terang-terang ngomongin penggunaan akademis dan penggunaan di ranah pengajaran itu berdasarkan kepentingan wajar gitu kan. Emang hal yang dikecualikan di Undang-Undang Hak Cipta, fair use itu tadi kan. Kemudian ya ini langsung disederhanakan di lisensinya, pas orang akses gitu lihat langsung tahu, oh aku boleh kok melakukan ini, boleh tak gandakan, boleh tak sebarkan tulisannya. Ya dalam konteks akademis yang paling sempit tadi tak citasi gitu, tapi kayak gimana sih
aturan mainnya. Nah, ini yang masuk ke poin keduaku, dilengkapi dengan ketentuan tertentu yang membatasi penggunaan suatu karya. Misalnya itu tadi ada keterangan jelasnya ketika orang mengutip itu mengutipnya seperti apa modelnya. Itu ada penjelasannya sendiri kalau kita ngomongin Creative Commons. Ada metode pengutipannya itu ada juga gitu. Selain dari citasi misalnya dia menggunakan bagian-bagian lainnya kayak gambar atau grafik, itu kan ada cara dan dipindahkan ke tempat lain gitu yang bukan jadi artikel lagi gitu kan, cara pemberian atribusinya beda gitu kan. Dan ya izin langsung ini tadi ya memotong jalur-jalur yang itu tadi kan yang kita incer sebagai gimana outreach itu cepat, impact itu cepat terjadi, was gitu ketika artikel terbit itu ya orang dibolehin aja langsung, oh boleh baca langsung, oh boleh ini, boleh dapat insight, boleh dipindah-pindahin. Yang penting kan intinya dia nyebut sumber itu tadi kan, mungkin kalau yang seminimal-minimalnya di ranah jurnal itu kan. Dan memang kalau kaitannya memang punya tujuan mulia gitu dari penelitian yang kita buat gitu, emang untuk minimal itu tadi menambah pengetahuan, hasanah pengetahuan orang banyak gitu misalnya, ya seharusnya dibuka ini mungkin, dan itu tadi dikampanyekan sepopuler mungkin bentuknya. Kemudian jenis lisensi ini diterapkan oleh pencipta atau pemegang cipta yang ingin memberikan akses terbuka legal. Nah, ini legal gitu. Ini aksesnya terbuka, kesannya kayak melanggar hak cipta, kok bebas banget gitu, tapi ini legal ya karena kita tuh punya hak untuk membuat klausa yang terbuka. Klausa terbuka legal itu boleh di bagian di Undang-Undang Cipta di pasal tentang lisensi hak cipta itu kita punya hak untuk menentukan bentuk lisensi dan bentuk dan isi lisensi hak cipta kita sendiri itu boleh, custom itu boleh, nggak harus isinya itu all right semua. Itu makanya ada si Creative Commons ini tadi. Inilah Creative Commons, ini yang saya bilang rambu-rambunya. Setelah ini kita membahas rambu-rambunya dikit aja. Oke, ada 4 rambu. Intinya sebenarnya ada rambu-rambu lainnya yang dikembangkan Creative Commons, tapi intinya kalau di ranah jurnal juga ya enggak juga sih, sebenarnya rambu-rambu lain mungkin nanti suatu saat ketemu, tapi kita ngomongin yang 4 ini aja, yang paling banyak dipakai gitu. Oke, jadi karakteristik lisensi Creative Commons itu multifungsi. Jadi dia berfungsi jadi pemberitahuan izin penggunaan itu tadi, kayak yang aku bahas tadi, untuk menyederhanakan diskusi dan orang bisa tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam batas tertentu gitu kan. Sebagai izin penggunaan itu ada di Undang-Undang Hak Cipta sumber hukumnya tentang lisensi hak cipta dan peraturan turunan lainnya. Kemudian sebagai dokumen elektronik yang memiliki kekuatan hukum, dia masuk ke definisi UU ITE juga. Jadi si lisensi Creative Commons ini juga legal untuk kita pakai di Indonesia gitu. Dan dia terbaca mesin seperti itu. Terbaca mesin dalam artian kayak di OJS tadi, nah lisensinya itu bisa diintegrasikan di situ, sistematika penerapan lisensi Creative Commons supaya gambarnya langsung bisa muncul pas orang milih pakai lisensi Creative Commons yang pakai memuat rambu AB gitu tuh bisa langsung muncul tuh, itu sudah dibuat sedemikian rupa, ada versi terbaca mesinnya. Minimal kalau websitenya pakai HTML bisa membaca HTML gitu ya, sistematika websitenya. Mesin websitenya itu bisa membaca HTML, ya bisa membaca si Creative Commons ini juga untuk ditampilkan di websitenya. Ya, oke, kita masuk ke rambu-rambunya. Rambu yang pertama ini rambu by atribusi atau attribution, yang gambar orang ini nanti kaitannya dengan pemberian kredit, berkaitan dengan segala hal yang masuk dalam hak moral. Kemudian ini SA, share alike atau berbagi serupa. Penjelasannya kalau berbagi serupa share alike ini akan saya jelasin bareng ketika kita masuk ke kombinasi dari rambu-rambunya. Nah, ini saya tunjukin wujudnya aja. Kalau berbagi serupa ini sebenarnya masuknya ke konteks hak moral juga, karena ini berkaitan dengan pengubahan dan penggubahan dari materi asli yang pakai lisensi dengan rambu-rambu ini. Kemudian ini yang tanda ini sudah jelas, non komersial, NC, rambunya berbentuk huruf icon dolar dicoret. Kenapa tidak ada rupiah? Karena rupiah itu ternyata bukan icon, itu hanya istilah gitu.
belum resmi menjadi ikon, jadi tidak bisa kita buat sebagai salah satu ikon ini, bagian dari ikon ini. Kalau yen sama apa lagi ya? Yen ada, pokoknya yen ada di NC ini versi yennya. Ini versi dolarnya, non komersial, hak ekonomi yang kayak kita tahu tadi, bagaimana hak ekonomi itu berlaku. Kemudian yang ini tanpa turunan, gambarnya rambunya bergambar sama dengan doang, atau biasa dibilang ND, non derivatives, tanpa turunan. Ini kaitannya juga di penggubahan, pembatasan penggubahan. Ini bentuknya ketika dia berfungsi sebagai pemberitahuan izin penggunaan. Mohon maaf. Pemberitahuan izin penggunaan. Oke. Ini layer pertamanya. Orang bisa melihat rambu-rambu yang tadi. Ketika dia misalnya udah memahami Creative Commons gitu, ya di konteksnya lebih banyak misalnya orang yang sudah memahami masing-masing fungsi rambunya tadi ya. Dia tinggal melihat rambu ini, misalnya ini sebagai layer pertama pemberitahuan izinnya atau apa. Misalnya sisi by SE, oke, aku mau menggunakan terbitan ini dimanapun harus menyebutkan, aku wajib menyebutkan kredit, atribusi sebaik mungkin. Dimanapun itu maksudnya bentuknya apapun, entah di citasi, oke, udah ada peraturannya sendiri juga kan, etikanya gimana soal citasi. Dan bentuk-bentuk citasi itu kayak gimana kan udah ada apa ya, norma akademisnya sendiri juga mengatur di situ. Biasanya yang lebih dianut di situ. Tapi kalau dia pakai dijadikan video atau dijadikan infografis itu kan sudah beda model pengatribusiannya, itu diatur oleh Creative Commons. Bisa diatur oleh Creative Commons ketika kita menggunakan Creative Commons gitu. Kemudian SE itu kaitannya ketika orang mengalih wujudkan, mengubah si artikel ini tadi ke bentuk lain gitu, meremix, istilah mudahnya itu membuat remix atau membuat karya turunan gitu, membuat turunan dari situ. Orang itu harus membuat menerapkan lisensi yang sama persis. Jadi misalnya si artikel ini sebagian atau seluruhnya dialih wujudkan menjadi suatu penjelasan video atau penjelasan desain grafis melalui infografik gitu. Dia harus nempelin lisensi yang ini juga, dia harus nempelin rambu-rambu yang ini juga. Itulah SA. Seperti itu cara penerapannya. Ini aku kasih teaser dikit sebelum masuk ke penjelasan yang paling akhir nanti. Jadi ini layer pertama, orang tahu gitu, dengan melihat rambu-rambunya aja tuh tahu sebagai pemberitaan izin penggunaan. Ketika dia nggak tahu, dia bisa ngeklik rambu-rambu itu, dia akan masuk ke halaman penjelasan ini, penjelasan ringkas namanya. Penjelasan ringkasnya ini dia tahu apa yang dibolehkan. Yang pertama itu apa yang dia diperbolehkan, yang kayak aku jelasin tadi, atribusi atau by rambu gambar orang itu artinya dia boleh, dia itu diwajibkan, aku overlap, diwajibkan untuk memuat atribusi, mencantumkan nama yang sesuai, tapi by default di sini dia dibebaskan karena nggak ada pembatasan apapun ya di sisi by SE. Dia dibebaskan untuk menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apapun. Plus dia boleh mengubah, dan membuat turunan dari materi untuk kepentingan apapun, termasuk kepentingan komersial, karena nggak ada pembatasannya, nggak ada NC, dia bebas. Ini yang boleh dituliskan di sini karena emang nggak ada pembatasan. Jadi ya wes lebih simpel penjelasannya juga kan. Dibolehkan ini itu berdasarkan ketentuan ini. Yang tadi pertama atribusi mencantumkan nama yang sesuai, itu biasanya kalau di hover di angka di kata nama yang sesuai itu nanti ada Windows lagi muncul menjelaskan nama yang sesuai itu gimana sih, nulis apa, misalnya tulis judulnya, tulis namanya, tulis sumbernya di mana, tulis lisensinya apa, itu ada contoh atribusinya kalau kita hover ke situ kursor kita. Kemudian berbagi serupa kayak aku bilang tadi, setiap bentuk penggubahannya, remixnya itu tadi, karya turunannya harus menerapkan lisensi yang sama. Kalau sisi by SE, remixannya harus pakai sisi by SE gitu. Tidak ada pembatasan tambahan, jadi nggak ada pembatasan sama sekali, dan nggak ada sarana kontrol teknologi itu kayak plugin atau apapun yang membatasi orang untuk mengcopy, memindahkan ciptaan itu dari tempat dia mengaksesnya pertama kali. Itu haram di Creative Commons seperti itu. Itu haram. Jadi jangan pakai DRM kalau pakai Creative Commons. Oke, jadi ini sebagai dokumen elektronik yang sah secara hukum
bagian ini kan kita lihat ini lisensi ringkas namanya. Tapi di sini ada tulisan juga di bawah tulisan judul itu, lisensi ini adalah lisensi ringkas dan bukan merupakan pengganti dari lisensi lengkap. Ketika kita klik lisensi lengkap, kita akan masuk ke dokumen ini, yaitu penjelasan CC by SA, karena kita pakai contoh CC by SA yang lebih rinci, yang bentuknya benar-benar kayak perjanjian. Makanya tadi bilang ini, aku sempat bilang bahwa dia punya fungsi mengikat. Inilah fungsi mengikat Creative Commons. Inilah bagaimana ketika seseorang membawa sengketa hak cipta, objek hak cipta yang pakai lisensi Creative Commons untuk diangkat ke ranah litigasi ke pengadilan dan membutuhkan surat perjanjian sebagai alat bukti, ini yang dibawa gitu, versi lengkapnya ini gitu. Ini dokumen yang mengikat antara si orang yang mengakses dengan orang yang membagikan tulisannya. Seperti itu. Ini yang berfungsi sebagai dokumen elektronik berkekuatan legal itu tadi. Ini yang mengikat. Oke, ini contoh-contohnya ada macam-macam, penjelasannya lebih banyak. Oke, klausa-klausanya lebih panjang, penjelasannya jadi udah dianggap bahwa orang itu juga mengetahui ini secara terang gitu loh, bahwa beginilah isi perjanjian kita gitu. Kalau emang orangnya kurang cukup ngerti ketika dia membaca lisensi, dia masih ada keraguan gitu, dia pengen tahu sebenarnya aku tuh bolehnya sebatas apa sih, batas lebih banyak lagi itu penjelasannya semua ada di sini. Seperti itu. Jadi ini sangat-sangat kontekstual sangat-sangat kontekstual dibutuhkan oleh pengguna yang butuhnya kayak apapun tuh bisa si Creative Commons ini. Butuh tahu tentang apa soal perjanjiannya gitu. Nah, ini yang aku bilang terbaca mesin, simpel banget intinya. Kalau di konteks ini Creative Commons tuh ya kalau di konteks penempelan lisensinya itu dengan kode HTML yang ini saja bisa ditempelkan di berbagai website yang menerima kode HTML yang sesuai ya, yang serupa. Seperti itu. Kemudian kalau contoh-contoh terbaca mesin lainnya itu ada beberapa plugin Creative Commons yang bisa ditempelkan, yang kalau nggak salah bisa diinstal di Mozilla, di browser Mozilla, kemudian di Microsoft Word itu juga ada sendiri. Tapi fungsinya sama, kurang lebih untuk penempelan ketentuan lisensi seperti ini. Kemudian kalau di Mozilla itu search engine untuk mencari ciptaan berlisensi Creative Commons seperti itu. Dan yang versi universalnya untuk berbagai browser sedang dikembangkan. Terakhir saya lihat kalau nggak salah kabarnya masih beta, jadi masih belum terbuka luas. Nah, oke. Bentar. Oke, aku harus cepat, berarti udah agak molor waktunya. Akunya yang dragging. Jadi karakteristik lisensi Creative Commons yang terakhir intinya dia juga dia bisa menjadi pembeda mana yang gratis aja, bebas aja untuk dibuka, gratis aja, mana yang gratis sekaligus terbuka gitu. Jadi yang gratis aja itu kan ya kayak yang all right reserve itu tadi. Oke, kita dikecualikan boleh melaksanakan sitasi gitu ya, melaksanakan sitasi dengan ketentuan sesuai undang-undang cipta gitu kan. Kemudian kalau misalnya, tapi di konteks pengubahan, pembuatan pengalih wujudan suatu ciptaan gitu kan, kita nggak tahu gitu, cuma ditulis all right reserve doang, kita nggak tahu sebenarnya boleh atau enggaknya kan, itu tadi harus nanya jadinya kan. Kalau di konteks all right reserve harus ada dialog langsung yang literal gitu, ngobrol langsung. Cuman kalau di Creative Commons itu tuh free and open-nya itu jadi ketahuan gitu loh, nggak free, nggak cuman oke, karena ini udah di masa internet aku boleh mengalih wujudkan secara free terus ada muncul tafsir sendiri tanpa tanya juga gitu, nggak, itu nggak terjadi kalau di Creative Commons, karena udah jelas misalnya yang mana yang boleh dialih wujudkan dan mana yang nggak boleh gitu tuh udah terang gitu, kecuali misalnya dia butuh izinnya butuh banget sama karya itu tuh bisa dikecualikan, misalnya karyanya itu pakai si NC itu tadi, pakai NC itu dia boleh minta izin, dan orang yang menggunakan, yang menerapkan rambu NC tadi juga boleh mengizinkan gitu, nanti baru diatur pakai lisensi
terpisah gitu, lisensi terpisah yang mengizinkan si orang yang minta izin ini doang. Tapi pada konteks umumnya enak banget karena udah gratis, kita tahu yang open mana dan yang enggak, yang open tapi nggak open banget itu tadi, misalnya ada pembatasan NC sama ND-nya itu tadi. Cuman aneh aja kalau pakai ND di jurnal, kan di jurnal soalnya kita malah nggak boleh ini ya. Kalau orang mensitasi nggak boleh harus parafrase kan. Cuman kalau ND kan itu tidak boleh mengubah. Parafrase kan bagian dari pengubahan dan bagian dari pengubahan ciptaan kan, itu saya sangat tidak merekomendasikan penggunaan ND di jurnal manapun, makanya karena itu membingungkan. Membingungkan karena kan kalau melakukan citasi harus parafrase. Jadi jangan pakai ND. Di konteks inilah juga lisensi Creative Commons menjadi tidak universal, tapi konteksnya baik karena itu kan untuk menyelamatkan ekosistem bagaimana orang seharusnya melakukan citasi gitu kan. Jadi ini nggak terlalu rahmatan lil alamin ya ininya ya, apa ya, semua rambunya ya. Kalau di ranah jurnal sebenarnya ND ini sangat dihindari aja, nggak usah dipakai yang label gambar sama dengan itu, tidak direkomendasikan untuk aktivitas perjurnalan kalau aspirasi saya gitu. Ini aku bahas ya. Aku sebenarnya mau langsung ke sini karena waktunya ternyata udah siang. Oke, nggak apa deh. Oke, jadi aku recite aja deh yang ini. Pertimbangan sebelum menerapkan lisensi Creative Commons, pastikan ciptaannya bisa dilisensikan dengan lisensi CC. Jadi lisensi CC itu hanya berlaku ke objek pelindungan hak cipta aja. Itu udah aku kasih hyperlinknya kalau bisa mengakses slide-nya tadi. Di pasal 40 itu ada apa aja objek-objek pelindungan hak cipta yang bisa bisa teman-teman sekalian lisensikan dengan lisensi Creative Commons. Yang dikecualikan cuma program komputer, karena program komputer itu sudah ada lisensi hak cipta publik terbukanya sebelum Creative Commons itu udah ada. Contohnya kayak GNU GPL sama MIT license. Itu jadi Creative Commons nggak masuk ke ranah itu karena udah ada lisensi yang lebih spesifik dan lebih cocok untuk software kayak gitu. Oke, kemudian misalnya, tapi kalau misalnya penelitiannya menggunakan penelitian tentang development software gitu kan, development software itu kan nanti misalnya mau pakai lisensi terbuka bisa artikelnya pakai lisensi Creative Commons, tapi misalnya softwarenya istilahnya kalau anak-anak developer tuh dokumentasi softwarenya gitu misalnya, atau programnya di share di GitHub pakai, kalau GitHub tuh biasanya GNU kalau nggak salah, GNU GPL, itu pakai GNU GPL via GitHub, jadi dipisah gitu misalnya. Artikelnya di jurnal, akses software di GitHub atau dilampirkan di artikelnya atau sebaliknya bisa. Kemudian dalam lisensi terbuka tersebut dipaparkan secara ini aku bilang tadi udah spesifik ya, kalau GNU GPL MIT license itu udah jelas spesifik buat software, CC menarik diri dari situ. Karya yang dilisensikan ini yang udah kita bahas di awal tadi ya, merupakan karya ciptaan sendiri. Karena pencipta itu punya hak eksklusif itu tadi juga untuk menerapkan lisensi hak cipta tertentu di karyanya, boleh membuat keterangan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang yang mengakses ciptaannya, atau telah disetujui oleh pencipta atau pemegang hak cipta agar karyanya dapat dilisensikan dengan lisensi CC oleh pihak lain dalam suatu aktivitas publikasi. Yaitu peristiwanya kayak yang aku bilang tadi, si Civil Engineering Dimension, kayak yang dicontoh di awal tadi, Civil Engineering Dimension menjadi lisensi orang yang menerima izin gitu untuk menerbitkan artikel dengan lisensi sisi by itu tadi misalnya berdasarkan izin si penulis gitu misalnya, karena penulisnya butuh penerbitnya itu tadi, butuh menerbitkan di suatu jurnal, dia butuh menerbitkan artikelnya, ya udah kalau mau nerbitin tempatku tapi kasih aku izin dulu ya untuk nerbitin artikelmu pakai sisi by. Oke, sip, jalan kayak gitu, intinya itu. Setiap karya berlisensi CC dapat langsung digandakan dan disebarluaskan. Nah, ini yang harus dipahami di awal, yang aku singgung juga di slide sebelumnya juga aku singgung. Jadi emang hal ini dibuat sejalan dengan logika penyediaan ciptaan, bisa langsung diakses dengan cepat gitu. Kenapa orang nggak dibolehin sekalian aja buat nyebarin gitu? Logikanya gitu kan, intinya habis itu kita kasih ketentuan bahwa dia harus nyebut sumber.
Kemudian karena pada dasarnya setiap ciptaan dapat diakses langsung kan, emang di ranah daring dapat langsung digandakan dan disebarluaskan. Jadi lisensi CC di sini ngasih legitimasi, makanya secara tertulis sebagai landasan hukum. Nah, tapi legal tetap ada tata aturan mainnya yang kayak aku bilang tadi. Dan ketika dia melanggar sesuatu yang tertulis gitu loh, sesuatu yang apa ya, bisa dibilang bisa menjadi alat bukti gitu loh. Kalau misalnya akan disengketakan si pelanggaran itu. Misalnya pelanggarannya emang parah banget. Biasanya sih kayaknya yang paling parah yaitu ya kalau di ranah akademis ya pelanggaran kehormatan kali ya. Mengutip sesuatu tapi digunakan untuk kepentingan tertentu di konteks yang berlawanan misalnya dengan tujuan penelitiannya gitu-gitu kan. Itu bisa. Oke. Ya, yang aku bilang tadi, sarana kontrol teknologi atau digital rights management itu nggak boleh. Kan karena orang itu sebenarnya kalau lisensi di ranah lisensi CC orang itu boleh menggandakan dan menyebarkan langsung. Nah kalau pakai DRM kan itu bertentangan sama ketentuan yang itu tadi. Makanya itu nggak dibolehin yang namanya DRM atau sarana kontrol teknologi. Itu karena dia menghambat pengguna karya untuk menggandakan dan menyebarluaskan karya. Nah, dalam melaksanakan pemilihan ketentuan lisensi CC, Anda sekalian yang misalnya mau menerapkan harus memahami fungsi tiap rambu-rambu itu tadi. Tentu saja dengan mempelajari 4 rambu itu tadi, 4 spektrum saya nyebutnya juga, kalau sebutan resmi kami 4 spektrum ketentuan atau hasil kombinasinya. 4 spektrum ketentuan atau hasil-hasil kombinasinya. Jadi si 4 spektrum tadi itu biasanya diterapkan dengan kombinasi. Jadi kombinasinya ada berapa? Jenisnya ada 6 gitu. Yang akan kita bahas habis ini. Ada hyperlinknya juga untuk Anda nanti mengakses slide-nya untuk terjemahan resminya. Nah, kalau udah paham, penerap lisensi bisa menerapkan ketentuan lisensi yang sesuai dengan motifnya. Jadi nggak bertentangan. Yang nggak sesuai motif, misalnya saya mau nggak membelain orang untuk menggunakan artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal saya secara komersial tanpa izin. Tapi pakai ya CC BY. Nah, CC BY itu kan boleh sebenarnya. Ntar salah paham orang ada yang pakai komersial, dia nemu ternyata loh kamu kan nggak saya bolehin untuk pakai komersial loh, tapi kan di jurnalmu tulisannya CC BY bro, gitu misalnya. Misalnya kayak gitu kan, jadi salah paham. Jadi bener banget harus dipelajari, jangan sampai nggak sesuai dengan motifnya. Nah, ini kombinasinya ada 6. Spektrumnya ada dari kurang bebas sampai ke paling bebas gitu. Jadi nggak ada yang nggak bebas. Yang nggak bebas itu si tertutup tadi. Right reserve. Kalau Creative Commons adanya kurang bebas sampai paling bebas. Jadi seperti apakah arti-arti dari masing-masing kombinasi rambu ini, kombinasi spektrum? Ada yang pertama CC BY. Jadi CC BY ini bebas-bebas banget. Orang diperbolehkan untuk menggandakan dan menyebarluaskan, mengubah dan menggunakan ciptaan dalam kepentingan komersial. Karena tadi kalau di sini nggak ada pembatasan NC-nya ya. Di CC BY boleh digituin dengan syarat intinya dia menyebutkan nama dan sumber ciptaan dengan sesuai dan menyebutkan hasil ubahan atau gubahan yang diterapkan. Jadi diterangkan kalau dia membuat perubahan di bagian mana gitu dari suatu ini. Tapi kalau yang aku bilang ini kecuali yang di hal yang sudah diatur Undang-Undang Cipta kayak soal sitasi untuk kepentingan akademis dan pengajaran dalam format yang sama gitu ya, dari jurnal ke skripsi, dari jurnal ke disertasi dan sebaliknya gitu misalnya, itu model citasinya ngikutin norma etika yang berlaku di institusi akademik aja. Kayak gitu. Ini berlakunya kalau di model atribusinya di model yang lain misalnya ya itu tadi dibuat menjadi penjelasan video atau dibuat menjadi infografis. Itu tadi yang aku membayangkannya hanya kedua hal itu ya kalau ngomongin ilmu pengetahuan yang akademis gitu. Ketika di remix itu jadi apa ya, jadi paling ya video explanation atau infografis, penjelasan bentuknya infografis. Yang terpikirkan di benakku cuma itu. Nah itu modelnya ya dijelasin, ini saya buat dari potongan. Misalnya penyebutan hasil ubahannya itu saya mengambil dari bagian ini di artikel dari jurnal ini. Artikel ini dibuat oleh siapa dan lain sebagainya. Tapi itu diterangkan bahwa infografis ini dibuat berdasarkan merupakan karya turunan dari artikel jurnal di jurnal ini oleh penulis ini gitu, bisa diakses di sini kayak gitu. Itu
yang dimaksud dengan poin terakhir di sisi by. Sisi by SE sama aja dengan sisi by, cuman kayak yang aku terangin tadi, keterangan SE-nya itu mewajibkan orang yang membuat penggubahan, premixan, pembuatan karya turunan ini tadi harus menempelkan lisensi publik yang sama, menempelkan rambu yang sama ini persis, harus ditempelkan. Sisi by SE juga hasil-hasil karya turunan dari remixnya. Sisi by NC udah jelas seperti sisi by. Boleh meremix, tapi ketika ada kepentingan komersial di situ, wajib si orang yang menggunakan untuk kepentingan komersial harus mengantongi izin tambahan dari si pembuat karya yang mau dipakai karyanya ini tadi di kepentingan komersial gitu. Secara normatif kalau melihat tanda ini mau pakai komersial ya nggak boleh gitu, kecuali di remix di upload ulang tapi nggak buat komersial, nggak ada AdSense atau nggak dapat duit dari pembuatan karya turunan itu nggak masalah. Tapi kalau mau cari duit harus minta izin tambahan, entah nanti isinya ada pembagian pemasukan atau misalnya beli putus gitu doang, bisa seperti itu. Easy by Andy ini nggak relevan untuk apa ya? Mungkin relevan ketika mau dibatasi, ketika mau membatasi artikelku nggak mau di remix jadi video atau infografis oleh orang lain, cuman tetap nggak relevan lagi mau ngerbitin artikel di jurnal kan tujuannya pengen dibaca orang, pengen dimanfaatkan sebanyak mungkin, pengen punya impact, pengen punya outreach yang bagus gitu, pengen mengkampanyekan ilmu pengetahuan tentang hal tertentu supaya orang hidupnya lebih baik gitu kan. Ini nggak relevan ya, karena Andy ini sama sekali melarang orang untuk membuat perubahan, penggubahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengutak-ngatikan si materi asli itu tadi. Ini nggak relevan aslinya. Ketentuan Andy itu intinya gitu. Dan ketabrakan juga kan ketika orang mau parafrase, masa nggak boleh gitu kan, aneh. Kemudian sisi by NCSA, ini kombinasi keberapa Judan? Kelima ya. Udah kelima, kombinasi kelima sisi by NCSA, orang boleh menyebutkan nama, ini intinya sisi by, tapi aku singkat aja. Intinya ada sisi by, tapi orang dilarang menggunakan komersial dengan ketentuan non komersial yang aku jelasin tadi ya di bagian sebelumnya. Dan dia ketika membuat remix, membuat karya turunan dari karya ini yang dengan menggunakan lisensi CC by NCSA ini tadi, atribusi non komersial berbasis rupa ini tadi, dia harus menerapkan si CC by NCSA juga di karya turunannya gitu. Kayak yang aku bilang tadi di CC by NCSA, cara-caranya kayak gitu. Nah ini nggak relevan juga karena ada Andy. Intinya Andy itu tadi membatasi Andy yang gambar sama dengan ini, rambu gambar sama dengan kombinasi ke-6 CC by NC Andy. Andy ini melarang bentuk pengubahan apapun. Jadi pokoknya lisensi yang ada Andy-nya ini dihindari aja deh kalau di ranah jurnal ya. Bahkan di ranah lain itu juga aneh gitu loh. Soalnya kalau di zaman sekarang tuh aneh banget orang nge-reshare sesuatu konten atau yaitu nge-reshare suatu konten tanpa dia mengutak-ngatik bentuk dari konten itu, entah cropping, entah apapun gitu, penyesuaiannya dengan tempat dia bagikan kembali itu kan membutuhkan pengalihan bentuk gitu kan, itu nggak relevan gitu sih ya. Dan ini emang otokritik Creative Commons sendiri sebenarnya, cuman emang di sini kita melengkapi aja karena di beberapa konteks emang perlu sih. Di konteks jurnalistik biasanya banyak yang pakai Andy ini baru jurnalistik karena misalnya di beberapa tapi sebenarnya juga harus dikontekstualisasi lagi lebih rinci bahwa misalnya di beberapa artikel dia nggak mau ada dia mau mengikat orang-orang yang mengaksesnya supaya tidak membuat artikelnya itu misalnya dibagikan tempat lain tapi di otak-atik menjadi sebuah hoax. Itu misalnya itu sangat mungkin soalnya. Makanya aku melihat di beberapa media di luar negeri sih dia memakai sisi by NCND. Kalau di sini ini ada itu sih, tapi itu untuk grafis. Jadi ada website namanya Kata Data kalau teman-teman tahu. Itu dia grafisnya itu tuh yang dipakai sisi by NCND ini. Kayaknya sih tujuannya juga sama gitu supaya tidak ada manipulasi data-data yang mereka share gitu mungkin. Tujuannya itu bisa. Nah, itu makanya mungkin di jurnal juga kaitannya juga mungkin karena mungkin banget kayak gini. Misalnya artikel
jurnal nih, artikel jurnal, tapi di bagian sebelum abstraknya ditulisin sorry itu di artikel ya, di suatu jurnal, di archive-nya jurnal itu di satu edisi gitu misalnya orang bisa download satu issue gitu kan, isinya artikel gitu, isinya artikel, tapi di bagian pemberitahuan hak ciptanya misalnya udah disepakati semua artikel yang bentuknya teks, semua bagian teks dari suatu artikel itu lisensinya CC BY, misalnya orang bebas, cuman misalnya data-data yang kami bagikan, grafik-grafiknya misalnya terpisah jadi CC BY ND karena kami nggak mau menghindari adanya manipulasi data, mencegah, itu fungsi mencegahnya, menghindari manipulasi data dari orang yang mengakses, sekaligus mengikat orang-orang itu ketika mereka melakukan manipulasi data dari data yang kami ambil gitu, misalnya itu data primer gitu, mereka punya eksklusif cuman ada di publikasi itu gitu misalnya, mau mereka gituin bisa, jadi sangat-sangat kontekstual. Cuman secara umum sebenarnya jangan, jadi pakai lisensi Creative Commons itu juga bisa, jangan cuman apa ya langsung tempel, semua artikel lisensinya, semua benda yang ada di website jurnalku artikelnya ini gitu, enggak. Itu enggak bisa banget dipisah-pisahin gitu, websitenya apa, artikel yang ini apa. Jadi ini kayak label tuh loh, kayak kita nempel apa ya, nempel stiker aja, nempel pas kita baca suatu buku terus kita tempelin sticky notes, bab ini penting, bab ini nggak penting, gitu aja gitu loh. Jadi Creative Commons dianggap aja stiker gitu, stiker ditempel sesuai kebutuhannya buat nandain orang-orang biar tahu pas nemu benda yang kita taruh di internet itu tuh dia boleh ngapain. Misalnya orang jatuhin duit di mana, ditulis nomor HP-nya gitu biar orang ngerti harus balikin duitnya ke siapa gitu misalnya kayak gitu contoh ekstrimnya ya, yang nggak nyambung banget. Jadi gitu, jadi bebas aja pakai Creative Commons tuh, jangan cuman ini semua satu website lisensinya ini gitu kan, kalau tahu ND gitu kan ya aneh banget gitu loh. Yang ND itu yang perlu dikasih ND aja gitu. Jadi makanya itu harus paham bener sebelum nempelin lisensi Creative Commons, jangan asal tempel gitu loh, saya mohon. Oke. Sebenarnya kalau di website, di workshop yang umum aku tuh ngasih contoh selalu banyak. Cuman karena ini jurnal, aku ngomongin DOAJ aja. Yang aku nggak tahu, mungkin nanti Mas Ikhwan juga bisa ngupdate apakah masih menjadi, kalau yang aku tahu dulu kan masih ya jadi problema ya pengetahuan soal submit ke DOAJ gitu kan. Jadi mungkin cuma nunjukin ini doang sih. Oke, jadi ketika seseorang mau mengindeks ke DOAJ kan harus menunjukkan di mana open access policy-nya itu kan, dan itu berkaitan dengan Creative Commons gitu kan. Nah itu bagian mana sih ketika kita bikin policy jurnal itu, open access policy itu yang mana sih, ya dibuat aja penjelasan sedemikian rupa, misalnya contoh terbaiknya kayak gini. Jadi dijelaskan kan itu kan jurnalnya harus must be available immediately upon publication. This journal, dijawab aja, this journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available. Nah itu kan kayak sesuai juga kan sama DOAJ kan emang dia tujuannya itu kan mengindeks open access jurnal gitu kan, dan terutama yang bagus open access-nya yang sangat terbuka, prakteknya tuh bagus, yang kayak aku bilang aku sombong tapi menurutku rekomendasiku tadi itu prakteknya tuh juga bagus, detail gitu loh, ngasih tahu penjelasan hak ciptanya tuh detail di jurnalnya, nggak langsung secara generik gitu loh, gitu misalnya secara generik semua lisensinya ini, kecuali emang gitu ya, kayak yang tak lihat misalnya di mana tadi, BCREC emang ya udah konsisten, ya udah kita emang bagiin semuanya CC BY gitu misalnya kayak gitu. Tapi ketika mau detail ataupun mau sama dengan motif penerbitan artikelnya, biar nggak wagu juga kalau pakai ND gitu di artikel teks gitu tuh, didetailin dan dipahami bener-bener tadi masing-masing rambu. Gampang kok, cuma ada 4 terus kombinasinya jadi 6, intinya itu aja. Terus cara makainya apa, pakai logika stiker aja pokoknya, tes tempel gitu gitu. Nah aku tidak, sebenarnya ini karena ini pengembangan dari slide lama, jadi ini sebenarnya artikel-artikel lama, aku nggak terlalu merekomendasikan pembacanya, cuman mungkin untuk sebagai bayangan dasar
Boleh lah, ini jadi ada artikel waktu Open Access Week. Mungkin tahun lalu kalau nggak salah ya, dari sisi ID, soal praktik terbaik diseminasi jurnal elektronik, ini ngomongin DOAJ, soal pengalihan hak cipta, copyright transfer agreement versus pelisensian ciptaan, kayak yang kita bahas tadi di slide juga, itu ada artikelnya di website kita. Terus soal Sherpa Romeo, aku juga iseng nulis, tapi kayaknya harus diupdate, karena kalau nggak salah kemarin ada cerita dari teman yang pengelola jurnal juga, Sherpa Romeo ini udah update, habis diupdate websitenya. Aku lihat dikit, tapi kayaknya bedanya nggak terlalu jauh sih. Cuman ya boleh lah, nanti update lagi. Terus icon-icon yang aku pakai di sini ada di hyperlink nomor 4. Oke, terima kasih teman-teman. Slide saya sudah habis. Maaf, molor banget, jadi 12:30 beresnya. Baik, Mas Ilman, terima kasih. Sama-sama. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Ide Bagus Syaputra. Jadi beliau baca dari hukum online tahun 2012, ini bulan Oktober, yang menyatakan bahwa hak cipta. Jadi Mas Ilman bisa lihat di bagian Q&A ya. Nah, ini mau aku buka sih. Ya, jadi apa benar tuh hak cipta berbeda? Hak cipta itu adalah hak penciptaan dan tidak ada hak penggandaannya. Nah, itu kira-kira tanggapannya gimana tuh? Aku lihat ininya dulu ya. Ya. Oh, ini. Publish. Ini yang publish ini ya? Oh iya. Apakah ada ide Putra? Oke. Bu, hak cipta berbeda dengan copyright HRS. Selama ini hak cipta diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan copyright, begitu juga dengan sebaliknya. Pemahaman itu dinilai kurang oleh pakar hukum Pak Agus dalam sebuah diskusi Jakarta. Menurut Agus, hak cipta adalah hak yang diberikan pada pencipta karya sastra, karya tulis, musik, patung. Dia bukan fokus dari copyright, bukan pada masalah ciptaan, tapi lebih kepada masalah siapa yang berhak untuk menggandakan ciptaan, right to copy and right to publish. Oke. Jadi yang saya rujuk itu kan, ini. Oke. Yang saya rujuk itu tadi kan undang-undang ya. Dan kalau keterangan Pak Agus Sarjono ini soal hak cipta yang diberikan kepada pencipta, itu fokus utama. Oh, ini soal peristilahan ya. Saya jujur aja nggak mendalami topik ini soal peristilahan. Mungkin karena di Inggris juga rezimnya sama kan kalau di Inggris. Tapi aku jawab fokus ke pertanyaannya sih. Apakah benar demikian hak cipta itu hak pencipta dan tidak hanya penggadaan? Ya iya, kalau gini aku balik aja deh. Kalau peristilahan itu istilahnya Pak Agus Sarjono, mungkin nanti aku harus baca lebih lanjut artikelnya juga. Kalau merujuk undang-undang hak cipta aja, ya hak cipta itulah hak pencipta, tidak hanya hak penggadaan. Iya benar, lah kan diatur di undang-undang, di ketentuan umum aja, misalnya di definisinya diatur sendiri pencipta itu apa, ciptaan itu apa. Kemudian perbuatan penggandaan itu juga ada, perbuatan penggunaan ciptaan itu juga diatur di undang-undang cipta. Jadi kalau kita ngomongin mau ngomongin kepentingan kita, kepentingan yang menyangkut kita ngomongin konteks Indonesia, aku akan merujuk undang-undang hak cipta aja. Jadi yaitu yang Bapak Ide Bagus Saputra omongkan itu, hak cipta itu menyangkut yang Bapak sebutkan, yaitu ada hak pencipta diatur di undang-undang hak cipta. Hak penggandaan diatur. Penggandaan itu artinya apa? Definisi penggandaan itu ada di Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian mekanisme penggandaan itu sendiri kan juga ada. Jadi di bagian inti hak cipta itu tadi, setiap orang itu boleh melakukan penggandaan, penyebarluasan, tapi harus ada izin langsung. Itu normatifnya hak cipta. Itu kan di penjelasan terus soal si hak penciptanya kan ada di definisi hak cipta sendiri, bagaimana si pencipta itu punya mekanisme perlindungan, yaitu timbulnya dia harus mengumumkan ciptaannya, harus mewujudkan ciptaannya secara nyata gitu kan, diumumkan, terus ya itu baru otomatis karena udah dideklarasikan kan ciptaannya dia yang buat gitu, dipublish, oh ini tulisanku, buatanku sama teman-temanku gitu. Udah ada wujud nyatanya, udah ada sistemnya, udah kelihatan ekspresi intelektualnya dia. Kalau definisi ciptaan kan itu ada mengandung ekspresi.
ekspresi pemikiran, mengandung kreativitas gitu kan, itu kelihatan di tulisannya dia gitu, udah ada wujud nyatanya dari unsur-unsur itu udah diwujud nyata. Ya udah bisa itu. Jadi kalau aku tidak mau karena aku tidak memahami secara 100% yang dimaksud Pak Agus Sarjono apa di artikel ini, aku tidak mendalami itu, cuman aku menjawab Pak Ide berdasarkan aku merujuk Undang-Undang Hak Cipta aja. Jadi gitu Pak Ide jawabannya. Gitu Mas Rikuan. Untuk pertanyaan Pak Ide, jawabanku itu aja dari Undang-Undang Hak Cipta aja. Baik. Baik, terima kasih Mas Hilman. Jadi memang kalau opini seseorang kita perlu baca detail, diskusi detail sama orangnya kayaknya ya. Iya, soalnya terus itu kan iya, supaya kita juga tidak salah paham ketika. Iya, aku takutnya ntar kasih jawaban juga nggak ini. Aku ngerujuk undang-undang aja deh. Dan Pak Agus itu tapi sebenarnya salah aku ngefans Pak Agus, ntar aku baca deh. Aku ngefans Pak Agus Sarjono. Baik. Iya. Baik. Jadi ini terima kasih Mas Hilman, sangat banyak masukannya. Cuman itu tadi link yang diberikan untuk acara, untuk slide PowerPoint-nya nggak bisa diakses, mungkin sudah mati linknya atau gimana. Nanti minta dibagikan ke saya aja. Nah, bisa WhatsApp. Oke. Ya. Baik. Jadi Bapak dan Ibu, Mas Hilman ini dulu yang tanda kutip menggiring RJI ke jalan yang benar menuju DOAJ. Jadi yang memperkenalkan RJI dengan DOAJ itu Mas Hilman ini. Jadi saya belajar dari RJI malah. Boleh belajar dari RJI, makanya jadi bisa jelasin Pak. Kalau nggak belajar dari RJI nggak tahu Pak. Iya. Jadi sama Mas Hilman itu gitu, banyaklah bantuannya terutama ke open source di Indonesia, open access di Indonesia gitu ya. Nah, sama teman-teman sains terbuka kali ya Pak ya, kita shout out juga untuk mereka. Pak Dasapta, Pak Joneman. Betul. Yang cuman di Indonesia belum ada regulasi secara nasional tentang open access. Kalau negara lain kan sudah mulai ada, gitu ya. Iya, betul. Baik. Nanti insya Allah suatu saat mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang mengikuti acara ini akan kita rekam, sudah kita rekam dan akan kita tayangkan nanti di YouTube-nya UNAN rekamannya, dan slide link ke slide-nya juga nanti akan kita berikan di video rekaman itu. Jadi itu. Nah, sekedar informasi, jadi acara kita ini adalah seri diskusi seperti ini. Masih ada, ini yang kedua, jadi Mas Hilman ini yang kedua. Seri selanjutnya diskusi akan kita masih ada mungkin 5 kali lagi atau 6 kali lagi lebih tepatnya, bukan 5. Minggu depan itu kita bicara tentang Arjuna, karena tanggal 2 September dan setiap bulan itu kan jadwal pengajuan akreditasi jurnal. Kemudian tanggal 9 kita akan bicara tentang mempublikasikan dan mendiseminasikan jurnal internasional atau conference dari proceeding internasional proceeding dari konferensi internasional dengan penerbit. Jadi yang bicara itu dari penerbit yang biasa mengindeks atau diindeks oleh Scopus. Mungkin ini tidak menggunakan bahasa Indonesia. Terus yang Arjuna pakai bahasa Indonesia. Kemudian ada topik selanjutnya setelah itu adalah mengenai Mendeley. Jadi kawan-kawan akan diskusi tentang Mendeley, pemakaian Mendeley dan segala macam. Ini diantarkan oleh salah seorang Mendeley Certified Librarian. Kemudian ada bedah jurnal untuk indeks ke DOAJ.
itu sekitar tanggal 23 September insya Allah. Selanjutnya setelah itu masih tentatif ada 2 pembahasan Turnitin. Kita kemarin rencananya Jack Brazil yang akan ngomong dari Turnitin. Kita sedang menunggu konfirmasi, tapi ada 1 pembicara lagi untuk membicarakan tentang Zenodo, itu juga sudah konfirmasi. Nanti kita juga akan membicarakan tentang satu lagi saya lupa, altmetric. Jadi kita akan bicara altmetric mungkin di sesi terakhir. Tapi ini kayaknya sesi ini akan nambah-nambah terus ini, karena kita lihat apa yang berkaitan dengan publikasi, apa yang berkaitan dengan penulisan jurnal dan segala macam yang ada hubungannya. Nah ini yang akan kita bahas seperti ini. Baik, jadi intinya kalau seperti yang disampaikan Mas Hilman, kalau bicara tentang lisensi, bicaralah dalam konteks diseminasi, bahwa lebih utama kepada open access dan itu berujung pada impact dari artikel. Jadi apa gunanya mempublikasikan artikel kalau akhirnya akan dibatas-batasi juga dengan pakai lisensi yang seterbuka mungkin. Jadi itu mungkin penutup dari saya, Mas Hilman. Ada closing remark dari Mas Hilman, silakan. Oh iya, ya mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan aja, singkat ya, agak panjang juga ternyata ya. soal gimana lisensi Creative Commons itu berfungsi di ranah penerbitan gitu-gitu, dan mungkin ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, dan mungkin ketika ya itu hati-hati aja ketika mau pakai lisensi Creative Commons, mau bikin agreement itu mungkin kalau bisa mungkin libatkan orang-orang yang bisa memberikan pencerahan di bidang hukumnya sendiri, dan jangan lupa mempelajari lisensi Creative Commons-nya itu dengan detail supaya nggak salah motif mau pakai yang ngelanggar ngebatasin komersial kok pakainya yang ngebebasin gitu. Tapi ya itu sama poin ke Mas Ikhwan tadi juga, lebih baik dibebaskan sebebas-bebasnya lah biar terkenal artikelnya. Ya, baik. Nah, dengan closing remarks dari Mas Hilman tadi, kita tutup acara kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Sampai ketemu pada sesi selanjutnya tentang akreditasi jurnal nasional atau Arjuna. Nanti kita akan bahas, mungkin tergantung pembicaranya apakah akan ada bedah jurnalnya atau gimana. Nah, nanti kita lihat selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Hilman. Kita cukupkan diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.